Assalamualaikum Bu Tuti. Ya, waalaikumsalam Bu Desti. Gimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Alhamdulillah. Oke Bu, masih puasa hari ini Bu? Alhamdulillah masih puasa. Masih puasa kita ya, Alhamdulillah. Bentar lagi kita mau lebaran ini Bu ya. Oke. Jadi begini Bu, saya ini kan masih dalam pendidikan guru penggerak nih. Jadi kami mendapat tugas untuk mewawancarai salah satunya kepala sekolah di mana saya ada di instansi tersebut. Jadi saya izin untuk mewawancarai Ibu Tuti selaku kepala sekolah di Negeri 7 ini, gitu ya. Oke, jadi nanti kita sharing-sharing begitu Bu mengenai kasus-kasus yang ada di sekolah kita, begitu Bu ya. Jadi nanti Ibu akan menjawab beberapa pertanyaan yang akan saya lontarkan. Untuk yang pertama nih, selama Ibu memimpin sekolah ini, apakah ada suatu permasalahan selama Ibu memimpin sekolah kita yang menimbulkan dilema begitu Bu? Dan kalaupun memang ada, gimana ya kira-kira cara penyelesaiannya Bu? Boleh dijawab. Ya, baik, terima kasih Bu Desti atas pertanyaannya. Dilema di sekolah kami ini, terkhususnya SD Negeri 7 ini yang kami rasakan beberapa bulan ini, yaitu kekurangannya guru PJOK. Karena guru PJOK yang selama ini mengajar, dia sudah memasuki masa purna-bakti. Sehingga kendala kami di SD Negeri 7 ini yaitu kekurangan guru PJOK. Oke, jadi kasusnya adalah kekurangannya guru PJOK karena purna-bakti begitu Bu ya. Oke, jadi itu kan menimbulkan dilema di sekolah ini gitu Bu. Nah, kira-kira ini apa keputusan Ibu ambil untuk mengatasi dilema tersebut? Ya, untuk saat ini keputusan yang saya ambil untuk mengisi guru PJOK yang mengajar di sini, saya alihkan kepada guru kelasnya masing-masing. Oke. Ya, sembari kita menunggu ada guru yang baru ya, jadi kami simpulkan pelajaran PJOK-nya dialihkan dengan guru kelasnya masing-masing. Guru kelas, oke begitu ya. Nah jadi gini Bu, kita kan saya ini kan belajar di modul 3.1 nih mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah dalam modul tersebut kami mempelajari dua dilema. Jadi ada dilema etika, ada juga yang namanya bujukan moral. Kalau dilema etika itu Bu adalah ketika kebenaran lawan kebenaran. Jadi di satu sisi dia benar, di sisi yang lain juga dia benar gitu. Kalau bujukan moral itu kebenaran lawan kesalahan. Jadi sudah tahu itu pasti ada yang benar atau ada yang salah. Nah kira-kira nih Bu di sekolah kita, apakah Ibu dapat mengidentifikasi kira-kira kasus mana yang termasuk dilema etika atau kasus mana yang termasuk bujukan moral? Ya, kalau di sekolah SD Negeri 7 ini ya, biasanya saya mengamati dari jenis kasusnya. Jika kasusnya berhubungan dengan ranah hukum, maka itu berarti rujukannya moral. Tetapi jika tidak berkaitan dengan ranah hukum, itu adalah dilema etika. Jadi apabila jika ada dampaknya, memang benar itu di satu sisi itu benar. Jadi itu sudah pasti dilema etika. Oke Bu. Oke. Jadi selama ini gimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus yang sama-sama punya kepentingan begitu Bu, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Gimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan? Cara yang saya lakukan yaitu memilih dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan seperti keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan rasa kasih sayang. Menurut Ibu nih seberapa penting gitu Bu nilai-nilai kebajikan gitu seperti keadilan tadi Ibu sudah paparkan? Ya, kalau menurut saya ya pentingnya itu ya saya lakukan beberapa tahapan. Ya, penyelesaian masalah itu menginformasikan masalah kepada yang berkepentingan. Lalu saya juga melakukan diskusi, meminta pendapat kepada guru dan tenaga pendidik yang ada di sini. Saya merefleksi diri, lalu misalnya bagaimana jika saya beradaptasi di posisi mereka. Jadi langkah-langkah yang akan Ibu terapkan begitu ya sebelum mengambil keputusan. Jadi tahapan-tahapan yang tadi sudah Ibu sebutkan. Baik Ibu, berikutnya adalah hal apa nih dalam pengambilan keputusan yang selama ini Ibu anggap efektif begitu pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang saya anggap efektif ya untuk mengambil kasus-kasus dilema ini, saya rasa semuanya
akan efektif Iya. jika ada komunikasi yang baik. Oke. Keterbukaan, rasa kekeluargaan, saling menghargai satu sama lain dalam menyelesaikan masalah tersebut. Oke. Jadi penting sekali Bu ya merasa keterbukaan begitu ya, betul. sama rekan guru Ya. gitu ya Bu ya. Oke. Nah, tadi kan hal efektif nih Bu. Sekarang kira-kira hal apa saja yang menjadi tantangan Bu selama Ibu memimpin untuk mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema kita? Ya, kalau tantangannya ya Bu Desti ya, itu yang saya rasakan jika tidak ada keterbukaan, nah, maka kita tidak bisa membahas permasalahan tersebut. Oke. Jadi saking pentingnya keterbukaan begitu Bu ya, Iya, antar rekan betul. guru. Kadang-kadang mungkin ada juga guru yang tidak mau terbuka, Iya, mungkin ada gitu Bu ya, yang menutup diri. menutup diri. Oke, itu menjadi hambatan nih Iya, ditemukan betul. gitu Jadi ya. kita bingung kan. Oke. Nah sekarang Bu, ketika Ibu menemukan permasalahan nih, apakah Ibu mempunyai jadwal tertentu untuk penyelesaian kasusnya? Ataukah Ibu langsung menyelesaikan di tempat pada saat itu? Ataukah Ibu punya prosedur apa yang Ibu jalankan gitu? Kalau saya yang bisa saya lakukan jika ada kasus biasanya itu ya akan dibahas pada saat rapat. Oke. Kita kumpulkan guru-guru, kita rapatkan seperti rapat bulanan kepada sekolah dengan rekan-rekan guru. Oke. Berarti untuk di sekolah kita ini berarti kita punya penjadwalan sendiri gitu. Iya, penyelesaian biasanya salah permasalahan. ada rapat. Nah Bu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu gitu dalam mengambil keputusan di sekolah? Yang membantu saya seseorang itu biasanya saya akan meminta pendapat terlebih dulu dari rekan-rekan guru. Oke. Baik itu tenaga kependidikan di SD Negeri 7. Ini agar saya juga mendapatkan saran dan masukan dari mereka. Oke, jadi sebagai seorang pemimpin juga perlu mendapatkan masukan Iya, ya Bu perlu ya. itu Desti, masukan itu. Kita tidak bisa hanya berdiri sendiri. Kita perlu juga masukan dari rekan-rekan kita semua. Oke, Baik seberapa itu. penting Bu untuk berkolaborasi gitu ya? Menurut saya sangat penting banget. Penting banget. Oke. Nah, baik Bu, dari semua hal yang telah disampaikan nih, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Ya, yang bisa saya ambil hikmahnya dan saya bisa petik dari masalah ini, pembelajaran yang saya dapatkan adalah membangun jaringan komunikasi antara kepala sekolah, rekan-rekan guru, dan tenaga pendidikan yang bagian PTU ya, artinya itu selanjutnya membangun rasa dari itu kita bisa membangun rasa empati kita. Terus bagaimana jika saya beradab dan di posisi mereka. Oke. Jadi sebegitu pembelajaran yang Ibu dapatkan dari pengambilan keputusan ya Bu ya. Oke. Terima kasih nih Bu ya atas sharing-sharing kita hari ini. Saya banyak belajar juga dari pimpinan Ibu yang telah memimpin SD Negeri 7 ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa bersama berkolaborasi untuk memimpin SD Negeri 7 ini menjadi sekolah yang lebih baik dari yang sebelumnya. Terima kasih Bu Erna untuk waktunya ya. Saya mohon pamit dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Devi. Waalaikumsalam. Iya. Gimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Saya juga alhamdulillah baik. Ini mohon izin Ibu sebelumnya. Jadi saya ini adalah Destiana dari guru SD 7 gitu. Jadi kali ini saya izin mau wawancara Bu Devi sebagai kepala sekolah di SD Negeri 8. Ini memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak pada pembelajaran modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Saya mohon izin waktunya sebentar ya Ibu ya. Jadi ini ada beberapa pertanyaan Ibu. Untuk yang pertama ini, selama Ibu memimpin sekolah ini, apakah ada suatu masalah yang Ibu hadapi gitu sebagai pemimpin di sekolah ini yang sekiranya menimbulkan dilema bagi sekolah ini gitu? Terima kasih pertama. Untuk
yang kami hadapi permasalahan selama masuk di sekolah-sekolah di SD Negeri 8 ini. Yang pertama, kami ini menemui seorang guru, di mana guru di SD 8 ini kan gurunya pas-pasan. Istilahnya guru kelas 1 cuma satu, guru kelas 2 cuma guru satu, dan sampai kelas tinggi. Nah, pada bulan Januari kemarin, kami menemui ada satu orang guru senior sudah memasuki purnabakti. Jadi karena beliau memasuki purnabakti tersebut, otomatis kami kekurangan guru. Itu ada di guru kelas rendah kelas 3. Nah, untuk mengatasi masalah ini kami kemarin mencoba, kami ingin merekrut guru di luar untuk menggantikan beliau. Tapi karena ada peraturan sekarang tidak boleh merekrut guru di luar, karena nanti kita bakal ada kebijakan yang akan masuk. Jadi kami tidak berani mencari tahu. Kami berharap memang kebijakan itu akan mengisinya di Negeri 8 ini. Nah, jadi kami ini selang waktu menunggu ada guru baru P3K ini, jadi kami solusinya mengatasinya adalah mengajar di kelas tersebut adalah tenaga teknik. Jadi operator plus mengajar di kelas 3. Jadi saya ulang dulu, berarti permasalahan yang ada di sekolah ini adalah kekurangan guru. Kemudian ibu juga sudah mengambil keputusan untuk mengatasi itu, ialah ibu tadi meminta teknik gitu ya, sebagai operator, begitu juga sebagai guru kelas 3. Oke, baik Bu. Nah, jadi gini Bu, dalam modul 3.1 ini mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan, yang saya pelajari ada 2. Jadi itu ada yang pertama dilema etika, yang kedua adalah rujukan moral gitu ya. Jadi kalau dilema etika ini Bu adalah dilema jenis kebenaran lawan kebenaran. Jadi di sisi satu benar, di sisi yang lain juga benar gitu Bu. Kalau yang kedua adalah rujukan moral. Jadi ini adalah kebenaran lawan kesalahan. Nah, selama Ibu Devi memimpin di sekolah ini, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus mana saja yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Ya, sebelum itu kita kan harus pahami dulu apa yang dilema etika dan rujukan moral. Benar kata Bu Desi tadi, dilema etika itu adalah situasi di mana keduanya benar tapi bertentangan dalam mengambil keputusan. Nah, sedangkan rujukan moral itu kan situasi ketika seorang dihadapi pada benar salah, kita mengambil keputusan. Nah, dari yang kami pelajari di sini adalah untuk rujukan moral ini lebih mudah kita kenali. Istilahnya lebih mudah kita kenali permasalahannya itu. Oh, ini rujukan moral, oh ini bukan. Karena kenapa? Kalau rujukan moral itu kan kita berpatokan pada peraturan, norma-norma. Jadi kalau dia sudah melanggar norma, sudah melanggar peraturan, oh ini adalah rujukan moral. Situ kita mengidentifikasinya. Nah, yang agak susah mengidentifikasi ini adalah dilema etika ini, karena dilema etika ini kan itu tadi benar, tapi mengambil keputusannya kadang salah kan. Nah, jadi untuk mengidentifikasi dilema etika ini kami sudah merangkum. Pertama kita yang pertama kita lihat kasus yang dihadapi itu apakah suatu kasus individu yang melawan masyarakat. Nah, terus yang kedua, kasus itu yang dihadapi itu apakah dia mengutamakan keadilan ataupun rasa kasihan, karena kan sama-sama benar, keadilannya ada, rasa kasihannya ada, ya kan, sama-sama benar. Jadi identifikasinya kalau dia
ada kedua di antara itu ada rasa kasihan dan kebenaran, berarti itu sudah dari etika. Terus yang ketiga kita lihat juga kebenarannya itu apakah merupakan kebenaran ataupun hanya loyalitas kita untuk membenarkan. Yang keempat kita lihat juga kasusnya itu apakah dia pengaruhnya itu jangka pendek ataupun jangka panjang. Cara mengidentifikasinya seperti itu. Oke, terima kasih Bu. Oke. Nah, selama ini Bu, gimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini? Terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kira-kira nih di sekolah Ibu yang dipimpin ini nilai kebajikan apa begitu Ibu juga ini? Kalau di SD ini kami juga sudah merangkum ya Bu Desti ya. Jadi kami merangkumnya istilahnya kami mengambil keputusan ini berdasarkan 3 prinsip. Yang pertama kami berbasis hasil akhir. Ya, yang kedua kami berbasis peraturan. Yang ketiga kami berbasis rasa peduli. Itu kami mengambil keputusan dan yang tidak kalah banyaknya kami mengambil keputusan itu berdasarkan ini kemaslahatan orang banyak ataukah individu. Jadi kami bisa menimbang kalau dia kemaslahatannya untuk orang banyak, kami mengutamakan ini. Selanjutnya Bu ya. Untuk pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif gitu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, yang kami anggap efektif di dalam dilema etika ini itu tadi kita kan menemui misalnya antara kebenaran dan rasa kasihan. Nah, dan antara kebenaran dan rasa kasihan ini kami itu tadi mengutamakan ini kemaslahatannya bagaimana? Kemaslahatannya untuk hanya pribadi, untuk orang banyak. Jadi kalau dia untuk orang banyak, ya sudah kami ambil walaupun itu rasa kasihan, tapi instingnya memang ke orang banyak, jadi kami mengutamakan yang itu. Oke. Menurut Ibu Devi, apakah penting sekali kalau untuk komunikasi gitu? Jadi antara pimpinan dengan guru, apakah sangat penting itu, karena dari komunikasi itu kita bisa sharing, kita bisa tahu kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan di sekolah ini, atau permasalahan-permasalahan yang harus kita pecahkan bersama. Itu memang sangat penting sekali jadi ya. Oke. Kemudian Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan bagi Ibu sebagai pimpinan? Kalau bagi kami sebagai pimpinan, tantangan untuk mengambil keputusan itu adalah kita tadi susah membedakan antara harus kebenaran dan perasaan tadi. Kalau kita ibaratnya dari situ kita susah mengambil keputusan bagaimana kebenarannya memang benar tapi tidak ada rasa kasihan tadi. Jadi kami tetap berpatokan pada kemaslahatannya itu, apakah untuk orang banyak atau pribadi. Jadi kalaupun itu harus mengorbankan rasa kasihan tapi keperluan untuk orang banyak, ya kami akan mengorbankan rasa kasihan itu tadi. Oke. Nah, untuk mengatasi permasalahan itu Bu, kadang-kadang kan kita, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu begitu ada kasus, apakah Ibu langsung selesaikan pada saat itu juga, ataukah Ibu menunggu jadwal atau mempunyai jadwal untuk menyelesaikannya, misalkan nanti atau gimana gitu Bu? Kalau kami lihat dulu permasalahan itu. Kalau permasalahan itu kira-kira bisa diselesaikan cepat, kami cepat selesaikan. Tapi kalau permasalahan itu butuh waktu, ya kita ikuti waktu tadi Kemudian Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan?
Kalau selama ini untuk mengambil keputusan itu yang pertama tadi Bu Desti kami selalu berpatokan pada peraturan. Peraturannya bagaimana, ya kan? Nah, kalau misalnya keputusan itu sudah sesuai dengan peraturan, kami tetap mengutamakan keputusan berdasarkan peraturan yang sudah sama-sama disepakati. Iya. Adakah seseorang nih Bu yang membantu begitu di sekolah ini, yang bantu Bu dalam memecahkan permasalahan? Kalau membantu pemecahan permasalahan ini sama-sama, ya, tidak ada khusus orang guru atau orang guru, tidak, karena kami selalu mengutamakan sama-sama, sharingnya sama-sama. Oke, berarti maksudnya Ibu sebagai pimpinan juga menjalin kolaborasi begitu Bu ya dengan harus itu apa? harus. Oke. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan tadi Bu, menurut Ibu ya, pembelajaran apa gitu yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu mencari pengambilan keputusan gitu tentang dilema ini? Iya, kalau menurut saya setiap mengambil keputusan itu yang pertama kita harus lihat dulu permasalahan itu apa. Ya. Terus yang kedua, permasalahan itu kita lihat dampaknya itu apakah sekelompok kecil atau sekelompok besar. Yang ketiga, kita mengambil keputusan itu jangan berdasarkan rasa kedekatan atau berdasarkan itu tadi rasa kita, saya senang sama guru ini, benar salah kita benarkan terus salah kan. Jadi menurut kami mengambil keputusan itu harus benar-benar yang pertama kita lihat dulu permasalahannya apa, yang kedua kita lihat permasalahan itu akan berdampak pada sekelompok kecil atau sekelompok besar. Terus permasalahan itu keputusannya kita buat jangan berdasarkan rasa, tapi memang berdasarkan peraturan atau lain-lain. Jadi prinsip pengambilan keputusan berdasarkan peraturan itu penting sekali Bu ya. Ya. Baik Ibu, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya, sudah bersedia untuk diwawancarai. Saya juga banyak belajar nih dari wawancara yang sudah kita lakukan. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita bisa saling berkolaborasi Bu ya. Itu ya Bu, terima kasih. Ya, saya akhiri Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ariza. Waalaikumsalam Desti. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Bu ya. Masih puasa Bu? Puasa dong. Baik Ibu, mohon izin Bu ya. Perkenalkan saya Desti Anawati. Saya adalah guru dari SD Negeri 7 Palembang. Di sini saya izin mewawancarai Ibu nih sebagai pemimpin di SD Negeri 6 Bu ya. Iya, Nah, jadi kami ini akan mewawancarai kepala sekolah. Saat ini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 ini akan mempelajari begitu Bu di modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Jadi mohon izin Ibu ya, saya akan mewawancarai beberapa saat begitu Bu. Nah, untuk yang pertama nih gitu, selama Ibu memimpin di SD ini Bu ya, SD Negeri 6 ini, adakah satu masalah yang mungkin Ibu hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema begitu Bu dalam penyelesaiannya? Kalau dijelaskan. Ya, baiklah. Kalau selama Ibu memimpin, kalau dilema di siswa, alhamdulillah. Karena kalau di siswa ini dari kelas 1 sampai kelas 6 paling mayoritasnya ada 90% yang sudah bagus pribadinya. Kalau yang anak-anaknya lari-lari, keliling-keliling, itu paling 10%. Jadi Ibu anggap ya masih hal yang wajar untuk siswa SD. Nah, dilema bagi Ibu selama memimpin di sini, dari jumlah guru, dari 15 orang guru, ada 1 atau 2 orang guru yang sering terlambat datang
dan sering meninggalkan tugas. Nah, jadi dilema bagi ibu pribadi itu agak riskan dengan kedisiplinan. Oke. Jadi saya ulangi ya Bu ya. Jadi permasalahan itu ada dua orang guru gitu ya, sampai terlambat ke sekolah. Oke. Nah, jadi untuk mengatasi itu Bu, kira-kira keputusan apa yang akan Ibu ambil mengatasi dilema tersebut? Nah, keputusan yang ibu ambil, ibu seperti ada pembinaan waktu saat-saat rapat. Nah, ibu agak disindir lah. Oke. Minta tolong kehadirannya karena kita kan fingerprint jam 6.45. Diusahakan jangan sampai di fingerprintnya ada tulisan terlambat. Nah, dan minta tolong lagi di hari-hari piket jangan sampai siswa sudah hadir di kelas sedangkan kita belum ada. Nah, ibu minta tolong ya dengan kata tolong. Iya, tidak pernah ibu melontarkan si A terlambat, si B tidak. Jadi secara keseluruhan pada hari pembinaan rapat itu. Oke. Nah Bu ya, jadi mengenai pembelajaran saya dalam modul 3.1 ini Bu, ada dua jenis dilema. Jadi dilema yang pertama adalah dilema etika. Jadi yang merupakan ini dilema antara kebenaran lawan kebenaran. Jadi di satu sisi benar, di sisi yang lain juga benar begitu Bu. Yang kedua ini adalah bujukan moral. Jadi bujukan moral ini adalah dilema antara kebenaran lawan kesalahan. Nah, selama ini nih menurut Ibu ya, dalam Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang ada gitu, apakah itu termasuk dilema etika ataukah bujukan moral? Nah, kalau menurut ibu, kalau masalah kedisiplinan itu dilema etika. Ya. Masalahnya menurut ibu itu kurang kesadaran bahwa kita sebagai seorang PNS yang punya tanggung jawab kepada pemerintah dan negara, dan kita menerima gaji dari pemerintah dan negara, sedangkan kita korupsi dengan waktu. Kalau moral kan istilahnya itu sepertinya mencuri ataupun korupsi. Nah, walaupun ini titiknya seperti ada korupsi waktu kan, tapi maksud ibu secara mendetailnya tidak ke arah moral, tapi ke arah etikanya. Berarti etika guru yang bersangkutan kurang tanggung jawab. Iya. Oke. Nah, tadi kan sudah disampaikan bahwa ini termasuk dilema etika. Jadi bagaimana ya Bu cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus yang dua-duanya punya kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan? Contohnya kalau menurut ibu yang baru-baru ini ada kasus yang menurut dilemanya benar dan menurut kenyataannya juga benar, dan menurut ibu benar dan menurut yang pribadi juga benar. Nah, sepertinya sekarang di bulan April Ibu Dewi itu habis masa purna bakti. Berarti dia tanggal 30 April itu habis masa dia bekerja, memasuki masa pensiun. 1 Mei dia tidak ada di SD Negeri 6. Di sisi lain Ibu Dewi ini pengennya masih diperpanjang. Karena ya kita tidak tahu faktor apa yang pengennya diperpanjang. Satu, kemungkinan karena kenaikan kelas. Kemungkinan kenaikan kelas ada pribadi dari orang tua atau senilai kado yang ditunggu wali kelas ataupun apa ya, kita tidak tahu kenapa dia mau minta perpanjangan. Yang pasti itu dari pihak dia, berarti dia mempunyai keinginan untuk diperpanjang. Di pihak ibu sebagai kepala sekolah, ibu memang terbentur untuk guru pengganti. Karena di sini di SD Negeri 6 ini guru pengganti ataupun yang untuk menggantikan Ibu Dewi kita belum dapat P3K. Sementara guru di sini masih kurang. Jadi di sisi lain dua-duanya memang sangat membutuhkan Ibu pikir. Nah, jadi Ibu kemarin rapat dibawa semua guru TU untuk memusyawarahkan permasalahan ini. Nah, di sisi lain Ibu melihat kondisi Bu Dewi tidak begitu fit lagi karena dia sudah sakit. Sakitnya bukan sakit menahun, tapi dia kan karena kecelakaan jadi dia
jatuh dari motor, akhirnya dia pakai tongkat sekarang. Tapi kalau kondisi badannya itu sehat. Cuman kondisi kakinya yang tidak bisa jalan dan harus pakai tongkat. Dengan kondisi seperti itu, ibu dua pertimbangan. Pertimbangan pertama memikirkan kondisi badannya, tapi di sisi lain yang bersangkutan mau dan pengen tanpa dibayar honor pun dia tetap masih mau melaksanakan tugas dari bulan sampai bagi rapot. Jadi Mei kemungkinan di bulan Juni akhir baru dia habis. Jadi mungkin maksudnya adalah menuntaskan begitu ya, menuntaskan tanggung jawabnya begitu. Oke. Nah, baik Ibu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasa Ibu lakukan gitu selama Ibu mengambil keputusan? Nah, langkah-langkah yang Ibu pasti lakukan yang pertama sebelum Ibu mengambil keputusan, Ibu selalu berkoordinasi. Ya, yang pertama Ibu panggil dulu wakil-wakil. Nah, Ibu panggil wakil kurikulum, wakil kesiswaan, sarana prasarana. Ya, apalagi seandainya menyangkut ada biaya, itu pasti Ibu panggil bendahara. Nah, setelah itu baru langkah-langkah kedua Ibu rapatkan bersama-sama. Jadi tetap Ibu melangkah itu dengan musyawarah. Oke. Jadi menurut Ibu kolaborasi antar guru itu pentingkah? Iya, penting sekali. Ya. Baik, lanjut ya Bu. Hal-hal apa saja nih yang selama ini Ibu anggap efektif gitu dalam pengambilan keputusan sebagai pimpinan gitu? Kalau menurut Ibu hal-hal yang efektif itu ya dengan musyawarah. Kalau Ibu dengan keputusan Ibu sendiri, Ibu takutnya Ibu yang senang, yang lain menerima tidak. Nah, tapi kalaupun yang sudah kita musyawarahkan apa kita bawa rapat ternyata dari hati Ibu cuma 50%, banyaklah tidak setuju. Ternyata yang di hasil rapat banyaklah yang setuju. Ya walaupun hati Ibu secara tidak menerima, tapi Ibu harus menerima dari keputusan rapat. Jadi mengutamakan keputusan bersama. Iya, keputusan bersama. Menurut Ibu nih, apakah komunikasi itu juga penting gitu Bu? Ya, komunikasi sangat penting. Tanpa komunikasi tidak akan lancar perjalanannya. Oke Bu. Nah, tadi kan berkaitan efektif nih Bu ya. Sekarang nih hal-hal apa yang jadi tantangan gitu pada saat Ibu mengambil keputusan? Ya, tantangan bagi Ibu orang yang Ibu nasihati ataupun Ibu bimbing seperti contohnya guru tadi, guru yang datang terlambat, datang kelas. Nah, Ibu tantangan Ibu gimana caranya jangan sampai orang ini sakit hati dengan kata-kata Ibu. Jangan sampai sakit hati, jangan sampai dia merasa kecewa ataupun merasa benci dengan cara kepemimpinan Ibu. Jadi langkah-langkah Ibu gimana caranya Ibu mendalami dengan posisi dia bisa menerima. Walaupun memang agak sulit dengan langkah apa sih, kita pahami dulu pribadi orang ini. Seandainya orang ini kasar, keras, berarti kita harus lembut. Kita dalami dulu. Tapi ada loh, ada yang pengennya dikasari, ada. Ya, dimarahin dulu baru berubah, ada. Jadi memang Ibu lihat tipe-tipenya orang. Ya, berhubung memang Ibu belajar psikologi ya, jadi dikit banyak Ibu lebih paham. Jadi tipe-tipenya beda-beda Ibu manggilnya. Kalau tipe yang keras tadi, memang Ibu dalami dulu, jangan sampai Ibu marahinnya di depan orang. Jadi dengan kata-kata yang halus, mungkin dengan cara WA, tolong ya hari ini datangnya lebih pagi, karena Ibu minta tolong anaknya dijaga. Itu dengan kata-kata seperti itu nampak dia lebih nerima. Nah, tapi ada di sini juga ternyata harus Ibu marahin dulu, tapi Ibu panggil dulu dia di sini kan. Dulu tahu harus begini. Karena sudah 2-3 bulan Ibu lembut-lembut tidak terima. Ternyata pas Ibu marah sekali, ternyata dia berubah besoknya. Nah, berarti kita harus mendalami orang itu betul-betul sesuai karakternya. Menarik sekali nih Bu ya. Jadi sebagai pimpinan juga kita juga harus memahami begitu karakter dari guru-guru kita gitu ya.
Seru ini Bu ya. Nah, jadi dari permasalahan tadi Bu, apakah ketika ada kasus nih ya, apakah Ibu langsung menyelesaikan pada saat itu, ataukah Ibu nanti membuat jadwal khusus begitu? Misalkan atau nanti dibahas di bulan berikutnya atau bagaimana? Kalau kasusnya seperti dadakan, itu kemungkinan hari itu langsung diselesaikan. Ya. Tapi kalau kasusnya seperti kedisiplinan, seperti istilahnya lalai dalam melaksanakan tugas-tugas program, itu Ibu dengan langkah-langkahnya kemungkinan minggu depannya Ibu panggil ataupun bulan depannya. Tapi kalau kasusnya dadakan seperti ada anak yang jatuh, ternyata gurunya tidak ada, ya terpaksa hari itu panggil gurunya. Jadi itu sistemnya kayak situasional gitu ya, tergantung dengan kondisi ya. Oke. Nah, kita berkaitan dengan apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa gitu Bu yang selama ini mempermudah Ibu yang membantu gitu dalam pengambilan keputusan. Ya, terima kasih. Itu saya sangat berterima kasih dengan wakil-wakil saya. Karena ada wakil-wakil saya ini istilahnya rotasi pendidikan ataupun proses belajar mengajar di SD Negeri 6 ini sangat terbantu. Iya. Jadi wakil-wakil saya ini sangat berperan aktif. Wakil kurikulum, wakil kesiswaan, sarana prasarana. Jadi mereka lah yang sangat terbantu bagi saya. Jadi Ibu dibantu sekali sama wakil kepala sekolah. Kemudian kalau faktor-faktor selama ini Bu yang mempermudah Ibu mengambil keputusan, apa ada lagi selain faktor wakil? Kalau di dalam sekolah, faktor wakil dan Ibu biasanya berkoordinasi dengan wali kelas. Jadi wali kelas juga sangat membantu informasi-informasi dari anak, informasi dari guru-guru sebelah. Jadi intinya melibatkan seluruh warga sekolah gitu ya. Seluruh warga sekolah. Termasuk juga Ibu bekerja sama dengan komite sekolah. Iya. Jadi setiap keputusan rapat itu pasti dilibatkan dengan komite sekolah. Jadi tidak mengambil keputusan Sendiri tidak. Ya. Nah, dari semua yang sudah Ibu sampaikan, ya, dari hal efektif, tantangan, kemudian yang Ibu temui kasus di sekolah ini, pelajaran apa begitu Bu yang bisa Ibu petik gitu, dari proses pengambilan keputusan Ibu sebagai pimpinan? Pelajaran yang Ibu petik ternyata sebagai pemimpin itu bukan saja pintar. Iya. Jadi bukan saja pintar otaknya, tapi kita harus pintar juga melihat situasi, kondisi guru-gurunya, secara fisiknya dan secara psikisnya. Karena kalau Ibu perhatikan, kalau jadi kepala sekolah itu hanya modal pintar tapi tidak sosial, itu sangat kasihan sekali. Dengan guru yang mengalami sepertinya musibah, terus mengalami kepentingan pribadi, sepertinya mau izin ataupun kondisinya mungkin dadakan mau kemana atau ada keperluan lain. Kalau kepala sekolah itu hanya sifatnya pintar saja, kurang sosial, Ibu rasa suatu kepemimpinan itu kurang berjalan secara efektif. Kalau menurut Ibu, jadi pemimpin itu memang sosialnya harus tinggi. Tentunya kita harus paham, ini kondisinya dia punya anak bayi. Tidak bisa kita menyamai posisinya guru yang masih single, masih gadis. Jadi kita harus mendalami. Tapi di sebentar waktu, kadang seorang pemimpin itu menegakkan disiplinnya itu terlalu tinggi. Harus jam sekarang jam 7.00 harus berada semua di dalam ruangan. Ya sebenarnya ibunya pengen seperti itu. Cuman kan kalau dia sekali-sekali terlambat karena anaknya sakit, sekali-sekali mau pulang cepat, kalau ibu pribadi, ibu terlalu ngasih kesempatan buat guru-guru yang seperti itu. Nah tapi apabila dia izin yang keperluan pribadi, dia harus mencari guru pengganti. Karena ibu tidak mau
anak didik yang telantar. Nah, jadi tetap kita melaksanakan tugas kita secara pribadi, kita tetap bisa berjalan, tapi secara negara tetap jangan kita tinggalkan tanggung jawab kita sebagai pendidik. Jadi dia harus ada guru pengganti. Oke, jadi maksudnya ibu tuh harus balance gitu Iya. ya, ada yang kepentingan pribadi dan kepentingan Iya. siswa gitu. Wah, menarik sekali nih Bu ya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan wawancara kita pada hari ini Bu. Saya mengucapkan terima kasih untuk waktunya gitu ya. Saya juga banyak belajar gitu ya dengan sharing seperti ini. Akhirnya tahu oh begini ternyata sebagai seorang pemimpin di SD Negeri 6 ini kan ada kasus yang ditemukan. Kemudian bagaimana cara kita mengambil keputusan bersama gitu Bu. Terima kasih Bu ya untuk waktunya. Iya, sama-sama. Nanti kalau misalkan memang ada kepentingan lagi, saya izin kolaborasi kembali Iya, Bu. persilakan dengan senang hati. Iya, ya. terima kasih Bu ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.